Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya Haprizen yang bakalan kita bahas tentang strategi kehidupan, politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Mungkin sebelum mulai videonya, angka lebih baiknya like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa di share jika video ini dianggap bermanfaat. Tujuan hidup itu merupakan suatu hal yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya itu rumit. Rumit dimaksud di sini adalah menemukannya, baik itu di dunia kerja, baik itu mengenai relationship, baik itu mengenai orang tua dan segala macam hal yang terpikirkan oleh suatu individu. Di sini kita akan bahas mengenai pekerjaan. Bagaimana sih kita bisa menemukan hal yang sesuai dengan kita, baik itu secara profit, baik itu secara jenis pekerjaan, lingkungan dan segalanya. Di sini kalau bisa saya sarankan itu terlebih dahulu adalah menentukan kepribadian kita ini lebih condong kemana, target kita itu lebih condong kemana. Misal saya itu ingin kerja dengan waktu yang fleksibel, bekerja dengan memakai otak, bekerja dengan profit yang gede. Dengan 3 hal tersebut, kita bisa mengelompokkan perusahaan atau jenis pekerjaan yang bakalan kita masuki atau kita daftar. Di sini saya akan coba melakukan breakdown untuk jenis-jenis pekerjaan di bidang engineering, terutama mechanical engineer atau teknik mesin gitu loh. Dengan berbagai pertimbangan, dengan kelebihan, kekurangan, profil pekerjaan dan segala macamnya, apakah itu cocok dengan kepribadian kita. Sebelum kita masuk terlalu jauh, di sini saya hanya membahas berdasarkan jenis pekerjaan. Untuk posisi, mungkin teman-teman bisa komen di bawah apakah posisi di oil and gas nantinya, apakah posisi di tambang, karena sangat banyak posisi-posisi pekerjaan di jenis pekerjaan tersebut yang bakalan kita bahas di video-video berikutnya gitu loh. Silahkan di komen di bawah video ini, mau dibahas di jenis pekerjaan oil and gas apa aja posisinya, ataupun di tambang ataupun di manufaktur, silahkan di komen. Bahkan kita nanti mungkin bisa Zoom meeting dengan beberapa ahlinya. Langsung saja, yang pertama itu ada oil and gas. Untuk posisi oil and gas itu sendiri kita harus mengetahui dahulu core bisnis dari oil and gas itu sendiri. Di oil and gas kita mengenal dengan istilah hulu dan hilir. Untuk hulu seperti offshore, onshore, dan beberapa service company. Untuk posisi yang bisa masuk sebagai mechanical engineer pun bisa dibilang terbatas, seperti operator, piping engineer, rig engineer, drilling engineer, project control, quality control, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk hilir seperti refinery atau hilir ini bisa dibilang untuk proses pengolahan setelah gas itu diambil di hulu. Nah, untuk posisinya sendiri seperti mechanical engineer, supply chain management, sales engineer, piping engineer, dan segala macamnya. Selanjutnya itu kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari oil and gas itu sendiri. Sangat banyak dari kita sebagai lulusan teknik mesin mencita-citakan pekerjaan ini. Yang termindset itu adalah masalah gaji. Jadi bisa dikatakan kelebihan yang paling besar di oil and gas ini adalah mengenai gaji. Nah, mungkin kita bisa bahasnya bertahap dulu. Yang pertama itu adalah lingkungan yang kolaboratif. Jadi bisa dibilang lingkungan untuk pekerjaan seperti oil and gas itu orangnya sangat kolaboratif. Jadi tidak ada diskriminatif, ras tertentu, tidak ada pelit ilmu, tidak ada argumentasi yang baper ataupun segala macamnya. Selanjutnya itu yang kedua adalah kesejahteraan. Rata-rata perusahaan oil and gas itu menyejahterakan karyawannya. Maksud saya itu seperti mes, laundry, ataupun kesehatan itu sangat diperhatikan di perusahaan ini. Walaupun ada beberapa perusahaan mungkin kayak subkonnya atau service company yang masih middle ke bawah yang belum menerapkan ini. Selanjutnya itu sebagai informasi saja bahwa bisnis hilir itu lebih stabil daripada bisnis hulu. Maksudnya itu untuk setiap pengeboran di Indonesia, jadi kita bahasnya ini adalah lingkup Indonesia.
Seandainya bisnis hilir hulu dilakukan terus-menerus, itu ada kondisi di mana dia bakalan stuck gitu. Berbeda dengan bisnis hilir. Bisnis hilir itu kita bisa menerima impor minyak dari luar untuk diolah di Indonesia. Tapi di hulu itu kita nggak bisa. Kita harus mengebor di Indonesia. Kecuali kita mindsetnya pergi keluar ya, seperti Qatar ataupun di negara-negara Arab lainnya gitu. Yang keempat itu adalah masalah gaji. Rata-rata gaji dari perusahaan middle ke atas itu memiliki gaji sekitaran 13 sampai 200 juta tergantung posisi dari rekan-rekan semuanya nantinya. Selanjutnya itu untuk sistem liburnya, dia menganut sistem roster. Ini ada beberapa orang bilang roster ini tidak menguntungkan, ada bilang ini menguntungkan gitu. Tapi untuk rekan-rekan yang masih belum keluarga, mungkin ini salah satu sistem yang menguntungkan gitu loh. Jadi maksud dari roster ini, rekan-rekan kerja 2 bulan jadi dapat libur 2 minggu misalnya gitu. Jadi 2 minggu itu waktu off kerja, dan rekan-rekan sendiri nantinya akan diberikan tiket untuk pulang kampung atau kemana saja nantinya. Selanjutnya itu untuk kenaikan gaji signifikan dengan note ketika pindah perusahaan, karena rata-rata perusahaan di engineering ini untuk kenaikan gaji bisa dibilang kurang tinggi ya, tergantung posisi dan pencapaian dari rekan-rekan sendiri nantinya. Yang ketujuh itu terdapat bonus tahunan dan produksi. Jadi ada penerapan hal-hal seperti ini di beberapa perusahaan oil and gas. Selanjutnya berpeluang bekerja di luar negeri seperti Qatar, karena perusahaan oil and gas ini sangat tinggi serapan manpowernya itu, tapi bukan di Indonesia, malahan di luar negeri. Nah, makanya kalau memang rekan-rekan memiliki cita-cita untuk bekerja di oil and gas, maka asahlah bahasa Inggris atau bahasa asingnya, karena itu adalah salah satu penunjang sangat besar untuk mencapai jenjang karir yang lebih bagus. Selanjutnya itu penuh tantangan. Maksud penuh tantangan ini, sebagai seorang mechanical engineer, kita itu tidak dipersiapkan sebenarnya untuk oil and gas. Jadi banyak tantangan baru yang perlu kita gali gitu loh. Nah, kita bakalan satu langkah terlambat dibandingkan anak-anak permicakan. Jadi penuh tantangan setiap harinya. Kita harus improve skill, kita harus improve knowledge kita tentang pekerjaan itu sendiri. Kalau kita bahas tentang kekurangan, yang pertama itu lapangan pekerjaannya itu sempit kalau skala nasional ya. Seperti hampir semua lini pekerjaan di oil and gas itu Pertamina yang handle. Jarang sekali perusahaan swasta yang bukan under dari Pertamina itu sendiri. Untuk Indonesia, nah, selanjutnya itu untuk pindah pekerjaan, bidang pekerjaan itu susah. Maksudnya itu seperti keterbatasan jarak dan experience. Ada kalanya bisa pindah ke EPC atau Engineering Procurement Construction, itu bisa kita bahas nanti. Tapi orang EPC pun udah memiliki experience untuk EPC-nya sendiri gitu loh. Jadi untuk pindah pekerjaan di Indonesia itu cukup sulit. Selanjutnya itu jauh dari keluarga. Seandainya rekan-rekan tidak membawa, seandainya berkeluarga nantinya tidak bawa istri, maka itu sedikit menjadi kekurangan lah dalam hidup kita gitu loh. Selanjutnya itu kerja di daerah pelosok, itu biasanya untuk sistem kerja hulu ya, itu di daerah-daerah pelosok. Selanjutnya jenjang karir tidak jelas. Maksud jenjang karir tidak jelas ini, beberapa perusahaan oil and gas itu masih menganut sistem kenaikan posisi itu berdasarkan orang yang posisinya itu sedang kosong, atau bisa jadi meninggal, bisa jadi dia pindah perusahaan atau lainnya gitu loh. Jadi tidak ada jenjang karir jelas di oil and gas ini. Yang keenam itu risiko kerja sangat tinggi gitu loh, terutama untuk bisnis hulu. Jam kerjanya itu bisa dibilang full time ya, dari Senin sampai Sabtu, bahkan sampai Minggu, dari jam 7 sampai jam 5. Ada beberapa perusahaan sampai jam 6 sore gitu loh. Walaupun dengan syarat ya mensejahterakan kesehatan itu. Selanjutnya itu untuk yang perlu kita ketahui itu area bekerjanya. Area bekerja dari oil and gas untuk seorang engineer itu adalah site dan office-nya. Site itu seperti offshore, onshore-nya gitu loh. Kalau office ya seperti kantor biasa, seperti kerja manufaktur gitu. Jadi itu bakalan di-combine nantinya.
terkait dengan skillnya sendiri. Skill untuk oil and gas itu yang pertama kita harus memiliki sense of engineering yang tinggi gitu loh. Seandainya contoh untuk pemakaian drill ini, material ini bisa nggak ngebor batu atau ngebor daerah dengan kekuatan segini gitu loh. Jadi kita harus memiliki sense of engineer atau knowledge of engineer yang luas gitu. Selanjutnya itu adalah pandai menganalisa data. Softwarenya seperti Landmark yang harus kita pelajari. Ini merupakan software yang selama kuliah kita nggak bakalan dikasih tahu atau diajarkan mengenai software Landmark ini sendiri. Makanya disebut dengan penuh tantangan tadi. Selanjutnya kita juga harus mengetahui tool specification-nya seperti drill itu sendiri, motor dan segala macamnya. Selanjutnya itu kita minim harus tahu untuk proses atau tahapannya sebagai fresh graduate. Selanjutnya itu bisnis di tambang atau operation power plant seperti PLTU, PLTMG, PLTGU dan segala macamnya ya, seperti bisnis under Pertamina ataupun PLN gitu. Untuk posisinya hampir sama di semua jenis pekerjaan mechanical engineer ini. Tentu harus ada mechanical engineer, supply chain management, sales engineer, quality control, planner, maintenance, production engineer, bahkan warehouse juga butuh kita. Plan engineer, reliability engineer, estimator. Kalau di tambang itu seperti tire engineer bahkan ada yang ngurusin ban gitu loh. Selanjutnya itu ada drafter dan posisi-posisi lainnya yang mechanical engineer bisa masuk gitu. Untuk kelebihannya yang pertama itu sama dengan oil and gas, lingkungannya itu bersahabat. Mungkin karena beberapa kondisi ketika kita ke site di tambang itu merupakan area pelosok. Jadi bisa dibilang lingkungan bekerjanya itu aja. Sehingga kita bakal memiliki keterikatan batin yang cukup kuat atas sesama pekerja ini. Selanjutnya itu kesejahteraan. Kesejahteraan sangat dijunjung tinggi juga di tambang ataupun operation power plant ini, seperti mes, laundry, makan, kendaraan itu biasanya dikasih. Walaupun ada beberapa perusahaan yang tidak memfasilitasi itu ya. Di sini kita membatasi ini adalah middle ke atas. Selanjutnya masalah gaji. Untuk kelebihan di sini gajinya sekitar 6,5 sampai 100 juta. Itu tergantung posisi juga sih. Untuk operation itu yang 6,5. Sedangkan kalau untuk tambang itu kisaran 7 sampai 150 juta. Kalau untuk jenjang karir itu cukup jelas dibandingkan oil and gas tadi. Jadi di situ ada beberapa, misal kayak sudah 3 tahun itu bakalan naik karir, naik posisi gitu loh, dengan kenaikan gaji sekian. Biasanya seperti itu di tambang ataupun operation power plant tersebut. Selanjutnya itu status karyawan biasanya tetap, berbeda dengan yang oil and gas tadi itu biasanya kontrak atau temporary kerja. Jadi kalau di tambang atau operation power plant itu biasanya tetap, dan ada sistem roster juga di mana kita bisa manfaatkan waktu 2 minggu atau seminggu untuk liburan. Selanjutnya itu masalah kenaikan gaji di bisnis ini signifikan ketika pindah perusahaan, bersama juga dengan oil and gas gitu loh. Selanjutnya itu terdapat bonus tahunan dan produksi. Ya, ini merupakan hal yang menjadi nilai lebih lah untuk perusahaan seperti oil and gas ataupun tambang, operation maintenance. Kekurangannya tidak jauh beda dengan oil and gas, daerah pelosok, jauh dari keluarga, resiko tinggi, jam kerja, pekerjaan berulang gitu loh. Mungkin kalau untuk area bekerjanya itu seperti site dan office, sama juga dengan oil and gas. Kalau untuk skill yang harus diketahui itu tentu yang pertama yang harus diketahui itu equipmentnya, seperti turbin, conveyor, motor, bearing dan segala macamnya. Yang kedua itu sebagai fresh graduate minim udah tahu proses atau tahapannya. Kalau untuk skill softwarenya itu kita harus tahu kayak AutoCAD, SolidWorks, Inventor ataupun Microsoft Office, itu mandatory gitu loh. Selanjutnya itu ada manufaktur, fabrikator dan vendor.
Untuk posisinya sama saja, yang membedakan itu ada production engineer dan manufaktur ini seperti FMCG atau perusahaan yang produksi makanan atau perusahaan produksi bahan-bahan elektrik atau otomotif. Sangat banyak jenis perusahaan manufaktur ini. Jadi kalau rekan-rekan minat di perusahaan manufaktur, sebelum masuk terlalu jauh, ketahui dulu jenis manufaktur ini sangat luas gitu loh. Kalian itu minatnya di jenis manufaktur apa gitu loh. Ada yang saya sebutkan tadi gitu. Sedangkan kalau fabrikator dan vendor itu lebih ke tangki atau equipment mekanikal lah, ada rotary dan statik seperti pompa, seperti pressure vessel dan lain-lainnya. Nah, itulah yang bakalan dibuat oleh fabrikator atau vendor. Kalau untuk posisinya sendiri yang membedakan itu sales dan servisnya mungkin ya. Jadi untuk fabrikator dan vendor itu ada sales dan service untuk penjualan barangnya. Kalau untuk yang lainnya hampir sama dengan posisi-posisi sebelumnya gitu. Ada mechanical engineer, ada procurement dan segala macamnya. Selanjutnya itu untuk fasilitas, yang membedakan itu dari segi gaji sih. Kalau gaji di manufaktur atau vendor ini rata-rata dari 5 sampai 100 juta gitu loh, tergantung posisi dan bonafit perusahaan. Selanjutnya itu untuk fasilitas, biasanya hanya kesehatan. Belum dapat saya pekerjaan di manufaktur atau vendor yang menyediakan mes gitu. Mungkin ada, tapi saya belum dapatkan informasi terkait itu. Dan selanjutnya itu untuk jenjang karir itu jelas, tergantung perusahaannya juga sih. Kalau bonafit itu pasti jelas jenjang karirnya, seperti perusahaan multinasional, manufaktur multinasional gitu loh. Status karyawan tetap. Dan ini area pekerjaan biasanya area perkotaan sih, dimana aksesnya mudah gitu loh. Hari kerjanya cuma Senin sampai Jumat dan selebihnya dihitung lembur gitu. Dan jam kerjanya pun biasanya dari jam 7 sampai jam 4 sore, 8 jam kerja sesuai aturan pemerintah, dan bisa dekat dengan keluarga, terdapat bonus tahunan dan produksi juga, dan lapangan pekerjaannya sangat luas gitu loh kalau manufaktur, fabrikator dan vendor. Karena fabrikator dan vendor bisa pindah ke EPC juga nantinya, sedangkan manufaktur bisa pindah bidang, karena yang memproduksi contoh otomotif saja udah banyak, ada Astra, ada Yamaha, Suzuki dan segala macamnya gitu loh. Jadi lapangan pekerjaannya itu sangat luas. Sedangkan kekurangannya yang paling saya rasakan karena saya ex manufaktur juga, lingkungan kerja sih. Lingkungan kerjanya agak toksik, kurang bersahabat lah, karena di sini kita bakalan nemukan orang-orang yang suka menjilat atau orang-orang yang suka bermuka dua lah ibaratnya. Jadi mungkin tantangan terbesarnya di situ gitu loh. Selanjutnya itu tantangan terbesarnya lingkungan bekerja lebih monoton dibandingkan tambang ataupun oil and gas, walaupun kerjaan yang di sana juga berulang, tapi di sini sangat monoton karena kita bekerja biasanya di dalam ruangan saja atau di dalam pabrik itu sendiri. Mungkin lebih enak di fabrikator atau vendor karena lingkungan kerjanya terkadang bukan dalam ruangan, karena equipment yang difabrikasi itu biasanya besar-besar dan kita bekerja di workshop biasanya. Selanjutnya itu libur panjang hanya cuti tahunan, kenaikan gaji tidak signifikan biasanya. Belum kerja di luar negeri ada, tapi terbatas gitu dibandingkan tambang ataupun oil and gas. Selanjutnya itu untuk lingkungan kerjanya itu ada di office, area pabrik atau area workshop, lebih seperti itu. Untuk ilmu yang harus diketahui, ini cukup susah ya kita menjabarkannya, karena di setiap perusahaan manufaktur itu memiliki mesin produksi sendiri atau customize mesin produksinya, sehingga kita ketika masuk itu kita cukup tahu tentang secara umum mesin roda gigi. Nah itu cukup tahu saja karena bakalan ada training terkait hal tersebut juga nantinya. Selanjutnya itu produk dan proses, itu kita harus tahu dia itu produknya apa dan prosesnya bagaimana. Selanjutnya softwarenya itu hampir sama aja, AutoCAD, SolidWorks, Inventor dan Microsoft Office. Itu biasanya untuk mechanical engineer itu mandatory. Selanjutnya itu bidang EPC atau Engineering Procurement Construction.
Untuk engineering, procurement, construction ini merupakan bisnis core yang bekerja untuk pembangunan gitu loh. Bisa jadi pembangunan power plant, bisa jadi pembangunan petrochemical, atau pembangunan pabrik, atau pembangunan refinery. Nah, dari posisi-posisinya sendiri sebenarnya core bisnisnya hampir sama dengan oil and gas. Dia memiliki pembagian dari engineering ke fase procurement ke fase constructionnya. Jadi engineering sendiri memiliki beberapa kebutuhan manpower untuk mechanical engineer. Procurement pun ada kebutuhan untuk mechanical engineer, begitupun di construction gitu. Secara umum posisi yang bisa masuk mechanical itu adalah mechanical engineer untuk static atau rotary equipment. Static seperti tangki, pressure vessel, heat exchanger ataupun segala macamnya. Sedangkan kayak rotary itu ada pompa, turbin, dan segala macamnya. Jadi untuk posisi mechanical engineer ini sebenarnya sangat luas di FEC gitu loh, dan sangat jelas. Itulah hal yang keunggulan dibandingkan pekerjaan lainnya. Ilmu yang kita dapatkan itu ada keterkaitannya dengan pekerjaan gitu loh. Jadi kita tidak perlu terlalu bekerja keras untuk mendapatkan knowledge di bidang pekerjaan kita, karena sudah linear di dunia perkuliahan. Itu enaknya dibandingkan yang lain. Bukan tanpa tantangan, tapi kita dapat sedikit langkah yang lebih cepat lah dibandingkan masuk bidang pekerjaan lainnya gitu. Untuk posisi lainnya itu seperti piping engineer, selanjutnya itu procurement, quality control, project control, production, warehouse. Kelebihannya bersama dengan oil and gas, memiliki gaji sekitar 8-150 dan biasanya fasilitas lengkap, berpeluang kerja di luar negeri, lapangan pekerjaan luas, sistem roster, lingkungan kerja kolaboratif dan pekerjaan tidak monoton, kenaikan gaji signifikan sesuai pengalaman. Jadi ini pekerjaan yang linear dengan kemampuan, dengan skill gitu loh. Dan sangat jarang bisa kita lihat biasanya orang yang memiliki perilaku kurang bagus jarang dipakai sih di dunia pekerjaan FEC ini. Selanjutnya itu penuh tantangan dalam artian setiap case, setiap project itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Disitulah tantangannya. Jadi tidak bisa kita pakai pengalaman di project A ke project B itu 100%, mungkin 50-70%, 30%-nya mungkin ada hal yang baru. Selanjutnya itu jam kerja fleksibel sebagai konsultan. Kalau kita di perusahaan FEC konsultan itu lebih fleksibel waktunya. Sedangkan kalau kekurangannya tidak jarang di area pelosok. Selanjutnya status karyawan ya kontrak, jarang untuk permanen. Tapi ada beberapa perusahaan yang memiliki legalitas atau memiliki aturan sebagai karyawan tetap nantinya. Selanjutnya pekerjaan itu tergantung adanya proyek. Selanjutnya jauh dari keluarga, tidak menetap, tidak ada bonus produksi, dan risiko kerjanya tinggi. Jam kerjanya itu sama dengan oil and gas dari Senin sampai Minggu biasanya, dan itu dari jam 7 sampai jam 5. Untuk area pekerjaan itu office dan site. Ilmu yang harus diketahui ini terkait knowledge-nya ya, yaitu kalau kita di mechanical engineer kita harus tahu ilmu statik dan rotating, baik itu proses, aksesoris, instalasi dan segala macamnya. Selanjutnya software yang biasa digunakan itu ada AutoCAD, Navisworks, Microsoft Office, Tekla untuk perhitungan structure, Cesar untuk Cesar dan PDMS itu untuk stress analisisnya. Biasanya di piping, PV lead itu biasanya di statik, dan Ametank itu di statik juga dan segala macamnya. Selanjutnya itu kita bakalan bahas di bidang pekerjaan petrochemical. Untuk petrochemical sendiri ini core pekerjaan untuk produksi zat-zat kimia. Untuk posisinya sendiri hampir sama dengan FEC sebenarnya, tapi ada sedikit perbedaan, yaitu di mereka ada maintenance, ada supply chain management, salesnya, QC, planner, dan warehouse. Untuk gaji itu termasuk tinggi di petrochemical ini dengan gaji 10-200 juta tergantung perusahaan juga. Selanjutnya itu status karyawannya tetap dan penuh tantangan. Berpeluang bekerja di luar negeri, fasilitas lengkap, hari kerja Senin sampai Jumat doang, enak kan. Selanjutnya itu terdapat bonus tahunan dan produksi, dan biasanya kita menetap dan bukan di pelosok. Kalau untuk kekurangannya itu terkadang jam kerja kita itu fleksibel, dan misal ada trouble A, kita harus
datang ke pabrik lagi atau ke site lagi untuk memperbaiki atau memberikan advice dalam perbaikan mesin tersebut. Selanjutnya itu libur hanya cuti tahunan biasanya, tapi ada beberapa perusahaan memiliki kebijakan seperti roster mungkin. Selanjutnya itu risiko tinggi, lingkungan kerja terkadang toksik seperti manufaktur. Untuk beberapa perusahaan jenjang karirnya susah, hampir sama dengan oil and gas, menunggu jabatan kosong dahulu. Untuk kerjanya biasanya di area office dan site. Ilmunya sama persis dengan FEC. Jadi kita harus tahu mechanical equipment itu sendiri, softwarenya, dan knowledge tentang software itu sendiri. Oke rekan-rekan atau teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan beberapa penjelasan tentang jenis-jenis pekerjaan tersebut.